Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Puspitasari dengan NIM 201201271. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Toharoh berarti bersuci atau kebersihan ya dari berbagai kotoran dan suci dari kotoran atau najis yang dapat dilihat atau najis hissi dan najis maknawi yang tidak kelihatan zatnya seperti aib dan kemaksiatan. Sedangkan dalam buku yang lainnya secara etimologi toharoh berarti kebersihan. Ketika dikatakan saya menyucikan pakaian, maka yang dimaksud adalah saya membersihkan pakaian. Dalam buku fikih ibadah secara bahasa at-toharoh berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun tidak. Sedangkan menurut istilah terminologi at-toharoh adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa dengan kedua kegiatan tersebut. Landasan hukum toharoh itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yang berarti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan yang kedua dari Quran Surah Al-Mudaththir dan yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Dan selanjutnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Pembagian toharoh ada dua. Yang pertama, toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati yaitu iri, dengki, riya, dan lainnya. Pasalnya, toharoh maknawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hissiyah. Karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas besar atau kecil. Untuk membersihkan dari hadas dan najis ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum yang bila dalam kondisi tidak ada air. Akan tetapi, air yang boleh dipakai untuk bersuci juga bukan sembarangan air. Yang pertama, jenis air untuk toharoh. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air bersih, suci dan mensucikan yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci. Di antaranya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Yang kedua, pembagian air untuk toharoh. Pengertian toharoh dan pembagiannya juga ditinjau dari hukum Islam dengan mengelompokkan jenis air yang diperbolehkan maupun tidak dalam bersuci. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, digunakan untuk sewajarnya, tidak berlebihan. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan, yaitu air musyamas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga,
air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang, maka dapat mensucikan. Menurut Ikhtilat berpendapat bahwa toharoh itu berarti mensucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan wudhu, mandi, dan tayamum dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, atau batu. Menurut mazhab, toharoh memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, mengartikan toharoh bersih dari hadas atau khabas. Bersih di sini dimaksud mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Hadas adalah suatu yang bersifat syar'i yang menempati pada sebagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesucian. Hadas disebut juga najasah hukmiyah, artinya sang pembuat syariat hukumi. Jika seorang berhadas, maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melakukan sholat, sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang zahir. Sedangkan khabath secara istilah adalah suatu jenis materi yang kotor dan menjijikkan yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk dihilangkan dan dibersihkan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukmiyah berarti sifat yang berarti maknawi yang ditentukan oleh pemilik hukum sebagai syarat sah sholat. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat dalam syara yang digunakan dalam dua artian. Toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunnah. Sedangkan toharoh yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengan seperti tayamum, mandi sunat, dan sebagainya. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, toharoh menurut syara ialah hilangnya hadas atau semisal serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan searti dengannya. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.